Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Faiza Ardika Dani. Saya adalah siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Garut yang terletak di Kabupaten Garut. Saat ini saya sedang mencalonkan diri sebagai Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu materi yang berjudul Pengenalan Hukum dan HAM. Mula-mula, kita akan berkenalan dulu dengan apa yang namanya hukum. Nah, hukum sendiri itu apa? Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar mengenai kata hukum? Apakah itu aturan ataupun adat istiadat? Nah, menurut Plato, salah satu filsuf Yunani yang terkenal akan pemikirannya berpendapat kalau hukum adalah aturan yang disusun berdasarkan banyaknya pertimbangan yang disusun sebaik mungkin dan tertata. Sedangkan menurut KBBI, hukum adalah aturan ataupun adat istiadat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan langsung oleh penguasa ataupun pemerintah setempat. Sehingga dari kedua pengertian tersebut, kita dapat membuat sebuah kesimpulan mengenai apa fungsi dari hukum itu sendiri. Fungsi hukum sendiri adalah agar terciptanya keamanan, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Contoh dari penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mematuhi hukum setempat dengan cara mematuhi peraturannya dan menjauhi larangannya. Hukum menurut bentuknya terbagi menjadi dua, yakni hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum tertulis sendiri adalah hukum yang secara resmi ditetapkan dan dibuat langsung oleh pemerintah suatu daerah atau negara tertentu. Contoh hukum tertulis di Indonesia sendiri adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain sejenisnya. Fungsi dari hukum tertulis sendiri adalah untuk tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sejahtera, selamat, dan sentosa. Sedangkan hukum tak tertulis sendiri merupakan norma kebiasaan ataupun adat istiadat yang sudah ditaati oleh masyarakat suatu daerah tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama. Hukum tak tertulis sendiri biasanya membahas mengenai moral, etika, ataupun adab yang berlaku di wilayah tertentu. Dalam pelaksanaannya, hukum harus berjalan dengan adil tanpa memandang gelar, kekayaan, ataupun jabatan suatu orang tertentu, sehingga semua orang dipandang sama rata dalam proses hukum ini. Selain itu, hukum juga bersifat transparan ataupun semua masyarakat harus menerima informasi yang berkaitan dengan hukum sehingga hukum bersifat terbuka, bukan tertutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang HAM atau Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang terikat pada dirinya dari saat dia lahir. HAM sendiri bersifat universal atau dapat berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Contoh dari HAM itu sendiri adalah hak untuk tetap hidup, hak kebebasan berpendapat, hak dalam kebebasan beragama, hak untuk tidak dianiaya, dan lain sebagainya. Sudah menjadi kewajiban bagi negara itu sendiri untuk menjaga dan melindungi HAM rakyatnya. Namun, meskipun begitu, di Indonesia tidak sedikit kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Contohnya adalah tragedi Semanggi dan peristiwa Tanjung Priok yang sudah menelan banyak korban jiwa. Oleh karena itu,
Sebagai individu yang bermoral dan normatif, kita patutnya menjaga dan tetap menegakkan HAM. Kita tidak bisa diam saja jika hak asasi kita ataupun orang lain dilanggar begitu saja. Nah, berikut adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga dalam penegakan HAM. Yang pertama adalah memulai penyadaran bagi diri sendiri dan orang lain berkaitan dengan hak asasi manusia, bisa dengan mengikuti pendidikan berkaitan dengan HAM. Kemudian adalah aktif dalam menyuarakan ataupun mengemukakan pendapat dan kritik terkait pelanggaran HAM yang terjadi. Yang terakhir adalah berani dalam menegakkan hukum dan lain sebagainya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hukum dan HAM. Semoga saja dari materi yang bisa saya sampaikan tadi mampu memberikan wawasan ataupun pengetahuan tambahan bagi Anda sekalian dan juga manfaat-manfaat lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.